Aku sakit, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Semua sudah siap. Makanan sudah beres. Kue juga sudah siap. Sekarang tinggal aku yang siap-siap. Ucap Cita merasa lega sebab persiapannya untuk merayakan anniversary pernikahannya yang kedua tahun sudah sempurna menurutnya. Dia segera naik ke lantai 2 untuk mandi dan berganti gaun cantik yang baru ia beli kemarin sore. Gaun berwarna biru soft itu sangat cantik di badannya. Ukurannya juga pas. Intinya, wanita muda itu terlihat semakin menarik. Pasti suaminya Zaki akan menyukai penampilannya malam ini. Setelah selesai berdandan, Cita segera turun. Dia mematikan semua lampu. Hanya lampu teras saja yang ia nyalakan. Karena rencana Cita, dia akan menggelapkan semua rumah. Saat suaminya pulang, maka suaminya akan menyalakan lampu. Dan langsung melihat ke arah meja makan. Karena memang meja makan selurusan dengan pintu. Disitulah Cita akan langsung menyalakan lilin, memberi kejutan pada suami tercintanya. Tak berapa lama kemudian, yang ia tunggu sudah pulang. Terdengar suara mobil Zaki sudah memasuki halaman. Kemudian mematikan mesinnya, dan terdengar juga suara pintu mobil dibuka. Cita sudah bersiap-siap dengan korek di tangannya. Ia akan menyalakan lilin saat Zaki sudah membuka pintu. Tak berapa lama kemudian, Zaki sudah membuka pintu itu. Cita sangat deg-degan sekali. Seperti akan bertemu kekasih yang sudah lama tidak berjumpa. Dia segera menyalakan lilin. Beruntungnya, lilin itu langsung menyala dengan cantik. Sesuai dengan harapan Cita, suaminya pun menyalakan lampu karena dia tidak bisa melihat di ruangan yang gelap. Zaki juga merasa heran, kenapa ada lilin di dalam rumahnya. Setelah semua lampu menyala, betapa terkejutnya Zaki saat melihat Cita duduk di meja makan lengkap dengan semua hidangan yang sudah ia masak seharian dan kue yang berada di tangannya. "Happy anniversary sayang," ucap Cita sembari melihat ke arah Zaki. Tak lupa senyuman manis ia tunjukkan. Tapi seketika senyuman Cita berubah menjadi kemurungan. Di belakang Zaki berdiri seorang wanita yang menggendong bayi yang sepertinya baru saja dilahirkan. "Ayo Lisa, masuk," ucap Zaki sembari menarik tangan Lisa dan mengajaknya duduk di meja makan. Cita hanya terdiam. Dia hanya bisa melihat mereka berdua berjalan mendekat ke arahnya dan duduk tepat di hadapannya. Cita tak mau bertanya terlebih dahulu. Dia ingin Zaki yang menjelaskannya. "Cita, maaf ya, aku lupa kalau ini anniversary kita. Dan terima kasih untuk semuanya. Tapi maaf, aku belum menyiapkan kado untukmu," ucap Zaki pada Cita. Cita hanya diam, tak menanggapi ucapan suaminya itu. Dia masih terus saja menatap ke arah wanita dan juga bayi yang ada di gendongannya. Bayi yang masih merah itu terlihat sangat anteng tidur di gendongan ibunya. Dia terlihat begitu nyaman. "Cita, kenalin, ini Lisa. Dia istriku. Kami sudah menikah siri. Dan ini Firza, putri kami," ucap Zaki menjelaskan siapa wanita yang ia ajak pulang ke rumahnya ini. Cita masih tetap diam. Dia tidak menanggapi ucapan suaminya itu. Itu semua terjadi karena hatinya terlalu sakit dan hancur. Di hari spesialnya, dia malah mendapati suaminya membawa wanita lain ke rumah dan dikenalkan sebagai istri keduanya. Cita memilih diam, tidak marah, dan juga tidak menanyakan apapun pada Zaki. Dia malah memanggil asisten rumah tangganya. Mbok Darmi, tolong Mbok bawakan piring kue ke sini," perintah Cita pada asisten rumah tangganya itu. Beberapa saat kemudian, Mbok Darmi sudah datang dengan membawa 3 piring kue. Cita langsung memotong kue anniversary-nya. Ia menaruh sepotong kue di masing-masing piring, kemudian memberikannya pada Zaki dan juga Lisa. "Dimakan kuenya," ucap Cita dengan nada yang biasa saja. Dia pun langsung memakan kuenya itu dengan sangat lahap. Setelah sepotong kue itu habis, Cita berdiri dari duduknya. "Bagaimana rasa kue anniversary pernikahan kami yang kedua tahun? Enak kan?" tanya Cita sembari melihat ke arah Lisa.
Lisa hanya diam saja. Kemudian, Cita beranjak pergi meninggalkan mereka berdua di meja makan. Cita naik ke lantai 2 dan menuju kamarnya. Dia segera masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Di dalam kamar itulah, Cita menumpahkan rasa sakit hatinya. Seharusnya malam ini menjadi malam kebahagiaan untuknya dan juga Zaki. Tapi apa yang dia dapat? Zaki malah pulang membawa istri yang lain. Ya Allah, aku terluka. Aku begitu sakit. Hatiku sangat sakit, Mas. Ucap Cita seorang diri, dengan linangan air mata yang sudah tidak bisa berhenti. Aku sakit, Mas. Aku sakit. Ucap Lisa sembari memejamkan matanya. Dia meremas dadanya yang terasa sangat sesak. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Apa salahku? Ucap Lisa lagi. Dia tidak menyangka kalau suaminya mampu melakukan ini. Padahal selama 2 tahun menikah, dia dan Zaki baik-baik saja. Tidak ada masalah. Bahkan tergolong mereka itu sangat mesra. Meskipun belum dikaruniai anak, mereka tidak ada masalah. Zaki juga tidak pernah menuntut. Memang selama ini Zaki sering pulang telat, tapi Cita tidak curiga. Dia merasa ya semuanya wajar saja karena suaminya seorang CEO pemilik perusahaan. Wajar kalau sibuk. Cita sudah lelah menangis hingga akhirnya dia ketiduran sampai pagi. Di pagi harinya, Lisa bangun terlebih dahulu daripada Zaki. Lisa terbangun karena Firza menangis, sebab bayi itu kehausan dan juga ngompol. Lisa memang baru saja melahirkan. 2 hari yang lalu dia melahirkan di rumah sakit secara sesar. Dan hari ini dia diajak ke rumah suaminya dan dikenalkan kepada istri sah suaminya. Itu memang gila dan terdengarnya sangat menyakitkan. Tapi itulah kenyataannya. Cup-cup sayang, jangan nangis ya, ucap Lisa menenangkan Firza yang masih saja menangis. Dia segera memberi ASI putrinya itu, hingga akhirnya Firza tertidur lagi. Mendengar tangisan putrinya, Zaki pun terbangun. Dia segera mencium istri dan juga putrinya itu dengan sangat lembut. Dia begitu bahagia karena akhirnya punya anak. Ya walaupun selama ini dia tidak pernah menuntut Cita agar segera melahirkan. Tapi ketika tahu Lisa hamil, dia begitu bahagia. Selama menikah dengan Cita memang tidak ada masalah. Zaki pun menyadari akan hal itu. Dia juga mengakui bahwa Cita istri yang baik. Dia mandiri. Dia bahkan bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, tidak pernah menuntut apapun dari Zaki. Sebagai istri, Cita juga melayani Zaki dengan sangat baik. Alasan Zaki menikahi Lisa karena Lisa hamil duluan. Ya, sudah 1 tahun Zaki tidak bertemu Lisa. Hingga akhirnya saat itu, dia tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Zaki yang memang masih mencintai Lisa, mulai mendekati wanita itu lagi, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang itu. Lisa pun hamil, dan Zaki harus tanggung jawab. Zaki menikahi wanita itu secara siri, tanpa seizin istrinya, dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Zaki melakukan secara diam-diam. Mas, kok istrimu gak marah-marah ya? Tanya Lisa pada Zaki. Ya baguslah kalau dia gak marah. Emang kamu mau dia marah-marah terus kamu diajar sama dia? Tanya Zaki pada Lisa istrinya. Ya gak mau, tapi aneh aja mas. Emang ada ya istri sah yang mengetahui suaminya menikah lagi tapi gak marah? Rasanya itu langka mas. Ucap Lisa kebingungan. Karena istri sah suaminya tidak marah padanya. Sudahlah, tidak usah kamu pikirkan. Yang penting sekarang kita pikirkan adalah caranya bagaimana memberitahu papa dan mamaku. Ucap Zaki dengan tegas. Ya itu urusanmu lah mas, aku gak tahu. Jawab Lisa. Iya aku tahu itu urusanku. Tapi aku yakin kalau mereka melihat anak kita pasti senang. Orang tua mana yang tak bahagia ketika anaknya bisa kasih cucu? Pasti orang tuaku bahagia. Pasti mereka akan bisa menerima kehadiranmu dan juga Firza. Ucap Zaki dengan yakin. Ya semoga ya mas. Aku berharap akan hal itu. Jawab Lisa. Iya sayang. Nanti setelah kita selesai siap-siap, kita berangkat ke rumah mama dan papa ya. Ucap Zaki. Iya mas. Jawab Lisa lembut. Zaki segera keluar kamar.
Niatnya ingin menemui istri pertamanya, Cita. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Cita turun dengan membawa tas besar di tangannya. Sementara sopir pribadinya membantu membawa turun 2 koper besar. "Kamu mau kemana?" tanya Zaki pada Cita. "Aku mau keluar dari rumah ini." "Oh ya, tunggu saja surat dari pengadilan, karena aku sudah mengurusnya," ucap Cita dengan tegas. Kemudian tanpa menoleh ke belakang lagi, dia segera keluar dari rumah itu, yang selama 2 tahun ini sudah ia tempati bersama Zaki. Terikan Zaki untuk menghentikan Cita tak ia indahkan. Dia tetap jalan lurus dan segera keluar meninggalkan rumah itu. Cita akan menuju apartemennya, apartemen yang diberikan oleh mertuanya. Sebenarnya ia ingin langsung mengadukan hal ini pada mertuanya saja, karena pasti mereka akan membela dirinya. Tapi Cita mengurungkan niatnya itu. Dia tidak ingin mertuanya tahu masalah rumah tangganya sekarang. Biarlah nanti saja, ketika pengadilan sudah memutuskan kalau dia dan Zaki bukan suami istri lagi. Cita menangis lagi di apartemennya. Dia masih merasa sedih dengan nasib rumah tangganya, yang hanya tinggal menghitung hari lagi. Ia tak pernah membayangkan kalau semua ini akan terjadi pada pernikahannya. Sementara Zaki dan Lisa di rumahnya. Zaki terlihat sangat syok sekali dengan kepergian Cita. Dia tidak menyangka kalau istrinya itu akan langsung pergi. Dulu, di saat mereka belum menikah, Cita pernah berkata pada Zaki, jika dalam pernikahan, Zaki melakukan pengkhianatan atau menyakitinya, maka saat itu juga Cita akan langsung meninggalkannya. Itulah prinsip Cita. Dan dia benar-benar membuktikan ucapannya. Jadi, Cita benar-benar membuktikan omongannya. Tapi aku tidak takut. Aku kan masih ada Lisa. Aku mencintai Lisa. Dan kami sudah punya anak. Aku tak perlu takut lagi. Aku akan lebih bahagia hidup bersama Lisa daripada hidup bersama Cita. Kami memang selama ini bahagia, tapi kurang lengkap. Dan sekarang kebahagiaanku sudah lengkap bersama Lisa. Zaki dan Lisa sudah bersiap-siap. Ia akan berangkat ke rumah orang tuanya. Hari ini juga Zaki akan memberitahukan keberadaan Lisa kepada keluarganya. Setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kediaman orang tua Zaki. Zaki segera mengetuk pintu dan dibukakan oleh asisten rumah tangga. "Selamat datang Tuan Zaki," ucap ART itu. "Iya Bi, terima kasih. Papa dan Mama di mana ya Bi?" tanya Zaki pada ART-nya itu. "Sebentar, saya panggilkan dulu," jawab Bibi. Bibi segera naik ke lantai 2. Dia memanggilkan majikannya. "Tuan, Nyonya, ada Mas Zaki," ucap Bibi. "Oh, baik Bi, terima kasih," ucap mamanya Zaki. Kedua orang tua itu langsung turun menemui putranya. Namun mereka sangat terkejut karena Zaki bukan datang bersama dengan Cita, melainkan entah siapa mereka juga tidak kenal. "Zaki, siapa wanita itu? Dan siapa bayi itu?" tanya Papa Zaki langsung saja to the point karena merasa penasaran. "Iya Pak, kenalin, ini Lisa, istriku. Dan bayi ini adalah anak kami, Firza namanya," ucap Zaki langsung mengenalkan istri dan juga anaknya. Papa Zaki yang tadinya duduk langsung berdiri. Dia terlihat begitu emosi. Dan sedetik kemudian, tamparan keras mendarat di pipi Zaki. Bahkan saking kerasnya, terdapat cairan merah di sudut bibir Zaki. "Pak, maafin Zaki. Zaki mencintai Lisa. Zaki tidak bisa berpisah dengan Lisa, Pak. Maafkan Zaki," ucap Zaki berusaha menjelaskan pada orang tuanya. "Kamu itu bodoh atau apa sih Zaki? Wanita murahan seperti ini kamu nikahi. Dan bagaimana dengan Cita? Apa kamu tidak memikirkan perasaannya?" ucap Papa Zaki penuh emosi. "Iya, kamu ini laki-laki macam apa? Mama dan Papa punya dosa apa sehingga punya anak bodoh seperti kamu? Percuma kami menyekolahkan kamu hingga ke luar negeri. Tapi kalau otakmu bodoh seperti ini," ucap Mama Zaki yang ikut emosi. "Pak Ma, tolonglah mengerti aku. Dan jangan pernah katakan Lisa perempuan murahan. Dia wanita baik-baik. Aku mengenal Lisa terlebih dahulu daripada mengenal Cita. Andai kalian tidak menjodohkanku dengan Cita, aku sudah menikah dengan Lisa."
ucap Zaki dengan tegas. Dia tidak terima kalau istrinya dihina oleh orang tuanya. Jadi sampai sekarang kamu masih berpikir kalau wanita ini wanita baik-baik? Dasar laki-laki bodoh, ucap Papa Zaki lagi. Dia mengumpati anaknya karena dia merasa sangat kecewa dengan kebodohan Zaki. Pak, hentikan hinaan Papa. Aku kesini ingin mengenalkan istri dan juga anakku, bukan mendapat hinaan dari kalian. Kalau memang kalian tidak bisa menerima, ya sudah, aku pamit, ucap Zaki. Kemudian dia menarik tangan istrinya itu, segera mengajaknya keluar dari rumah orang tuanya. Dia tidak terima jika Lisa dihina. Lebih baik dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya daripada dia kehilangan Lisa dan juga Firza. Pria itu segera mengajak istrinya pulang. Setelah kepergian Zaki dan juga Lisa, Mama Zaki menangis di pelukan suaminya. Dia tidak menyangka kalau nasib rumah tangga anaknya akan seperti ini. Pak, pasti Cita sangat sakit hati. Di mana menantu kesayangan kita itu, Pak? Kasihan dia, ucap Mama masih menangis. Iya, Mah. Papa juga merasa kasihan dan merasa bersalah dengan Cita. Coba Mama telepon dia dan tanya di mana keberadaannya, ucap Papa. Mama segera menelpon Cita. Tak lama kemudian panggilan diangkat. Sayang, kamu di mana? Tanya Mama dengan panik. Ia pun masih menangis. Cita di apartemen, Mah, jawab menantunya itu. Ya sudah, Mama kesana sekarang ya, Nak. Gak usah, Mah. Aku baik-baik aja kok, ucap Cita tidak enak. Jangan menolak. Mama dan Papa segera meluncur ke sana, ucap Mama lagi. Kemudian mematikan sambungan telepon itu dan segera menuju ke apartemen menantunya. Sekitar 25 menit akhirnya sampai. Cita, maafin Mama ya, Nak. Maafin Mama, tidak becus mengajari Zaki hingga dia menyakitimu seperti ini, ucap Mama langsung meluk menantu kesayangannya itu. Mama sudah tahu, tanya Cita penasaran. Kenapa mertuanya tiba-tiba berkata demikian? Iya, Nak, Mama sudah tahu. Tadi mereka juga datang ke rumah. Tanpa malu Zaki mengenalkan wanita murahan itu. Mama dan Papa sangat marah. Bodoh sekali anak kami itu. Maafkan Mama ya, Nak, maafkan Papa juga, ucap Mama lagi. Iya, Mah, aku sudah pasrah. Aku juga sudah ikhlas, jawab Cita sembari menunduk. Dia berusaha menyembunyikan kesedihannya dari mertuanya. Tapi tetap saja, mertuanya itu tahu kalau menantunya pasti sangat hancur saat ini. Maafkan kami ya, Nak. Lagi-lagi Mama meminta maaf pada menantu kesayangannya itu. Cita, cuma kamu menantu Mama. Mama tidak mau menantu yang lain, ucap Mama. Dia memeluk menantunya itu lagi. Iya, Cita, kami hanya mau kamu. Kami tidak mau Lisa menjadi menantu kami, imbuh Papa. Cita tersenyum. Dia merasa terharu dengan ucapan mertuanya. Dia tidak menyangka kalau kedua mertuanya itu begitu menyayanginya. Terima kasih ya, Mah, Pak. Tapi maaf, Cita tidak bisa menjadi istri Mas Zaki lagi. Cita memilih mundur. Karena Mas Zaki tidak mencintai Cita, Mah, Pak. Karena kalau dia mencintai aku, dia tidak mungkin menikahi wanita itu, ucap Cita. Cita sudah memutuskan kalau Cita akan menggugat Mas Zaki. Lanjut Cita lagi. Tapi Nak, Mama berusaha menahan menantunya. Tapi sebagai orang tua, dia paham bagaimana perasaan Cita. Pasti sangat sakit. Dan kalau dia jadi Cita pun pasti tidak sanggup jika tetap melanjutkan pernikahan ini. Maaf ya, Mah. Cita nggak bisa, ucap Cita menggenggam tangan mertuanya sembari menggelengkan kepala. Pertanda bahwa ia memang benar-benar tidak sanggup lagi dan ingin menyerah. Ya sudah, Nak. Kalau memang kamu tidak kuat, Papa tidak bisa memaksa. Itu hakmu. Tapi sampai kapanpun kamu tetap jadi anak kami, ucap Papa tegas. Terima kasih ya, Ma, Pa. Aku sangat menyayangi kalian. Walau aku bukan menantu kalian lagi, tapi aku akan tetap menganggap kalian orang tuaku. Kalianlah orang tua pengganti orang tuaku yang sudah tidak ada. Selama ini kalian yang selalu menyayangi aku. Kini Cita menangis.
Mengingat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Cita adalah seorang yatim piatu, orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan mertuanya itulah yang merawat ia sejak umurnya 18 tahun. Setelah Cita lulus kuliah dan bekerja di perusahaan mertuanya, Cita dijodohkan kepada Zaki, anak mertuanya. Jadilah mereka menikah atas permintaan orang tua Zaki. Selama ini memang Zaki dan Cita jarang bertemu, karena Zaki berkuliah di luar negeri, sementara Cita berkuliah di dalam negeri. Saat Zaki sudah lulus, dia langsung dijodohkan dengan Cita. Dan mau tidak mau Zaki harus menuruti orang tuanya, menikahi wanita itu. Cita pun tidak bisa menolak, dia menerima. Karena dia merasa utang budi dengan mertuanya itu, sebab selama ini semuanya yang membiayai adalah orang tuanya. Dari dia lulus SMA sampai dia lulus kuliah. Bahkan dia bekerja di perusahaan mertuanya. Awal menikah, mereka memang belum bisa menyesuaikan diri. Masih malu, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka jatuh cinta dan saling menerima perjodohan. Makanya, mereka sanggup bertahan sampai 2 tahun. Dan selama pernikahan tidak ada masalah. Tidak ada hal yang mencurigakan. Makanya, Cita percaya dengan Zaki 100%. Tapi sayang kepercayaan itu malah dikhianati. Diam-diam, Zaki menikah dan selingkuh dengan Lisa. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Cita lebih baik, dia langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dia memakai alasan bahwa suaminya menikah lagi tanpa seizinnya. Dia juga sudah mengumpulkan bukti. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari buktinya. Dia juga meminta bantuan kepada mertuanya untuk menjadi saksi. Tentu saja mereka dengan senang hati, sebab tidak mau menantu kesayangannya itu terus tersakiti. Terima kasih ya Ma, Pa, sudah mau bantuin aku, ucap Cita pada mertuanya. Ya sayang, kamu kan anak Mama dan Papa. Kalau ada apa-apa, hubungi kami ya. Jangan malu, jangan ragu. Kami ini orang tuamu, ucap Mama. Ya Ma, Pa, terima kasih. 2 minggu setelah Cita mengajukan gugatan perceraiannya ke pengadilan, Zaki tanpa malu datang ke apartemennya. Pria itu memohon pada Cita agar membantunya bicara pada orang tuanya, agar bisa menerima Lisa dan juga Firza. Benar-benar tidak tahu diri dan tidak punya perasaan. Pria itu tanpa malu malah meminta istri sahnya untuk menjelaskan pada orang tuanya agar menerima istri kedua suaminya. Yang jelas-jelas itu sangat menyakitkan. Apa kamu bilang, Mas? Kamu meminta aku agar membantumu bicara pada Mama dan Papa. Kamu gak punya pikiran ya, Mas? Mau sampai kiamat pun aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak mau, ucap Cita dengan tegas. Mendengar jawaban Cita, Zaki tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya daya untuk memaksa wanita itu. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku tidak akan datang ke pengadilan supaya kamu tidak bisa bercerai denganku, ucap Zaki mengancam istrinya itu. Tapi Cita tentu tidak takut. Dia sudah belajar. Dia juga sudah diberitahu oleh pengacaranya. Kalau pihak tergugat tidak datang, maka akan mempermudah sidang perceraian. Itu artinya tidak akan adanya mediasi. Tentu perceraian mereka akan segera final. Dan Cita bisa segera terlepas dari pria itu. Pria yang tidak tahu diri. Mah, Pa, Cita minta izin untuk tidak bekerja lagi di perusahaan Mama dan Papa. Cita sudah melamar di perusahaan lain dan diterima. Cita hanya tidak ingin bertemu dengan Mas Zaki, Mah, Pa. Tolong mengerti perasaan Cita. Akhirnya Papa dan Mama Zaki mengizinkan Cita untuk berhenti bekerja di perusahaan mereka. Karena mereka paham bagaimana perasaan Cita sekarang. Mereka juga tidak mau Cita terus-terusan merasa sakit hati jika bertemu dengan Zaki setiap hari. Mereka tidak mau anak perempuannya itu terluka jika melihat Zaki. Tak lupa Cita mengucapkan terima kasih pada mertuanya yang begitu baik. Karena meskipun dia bukan menantunya lagi, mereka masih tetap menyayanginya dengan tulus. Cita pun mulai bekerja di perusahaan barunya. Dia menjadi sekretaris seorang direktur.
Dia sangat menikmati pekerjaannya yang sekarang. Dia sangat menikmati. Apalagi dia sudah resmi bercerai dengan Zaki. Tentu dia semakin tenang. Sudah bebas. Dia tidak lagi terikat pernikahan dengan pria yang sangat menyakitinya itu. Sementara kehidupan Zaki dan Lisa. Setelah sidang perceraian Cita dan Zaki terlihat berubah. Dia tak lagi mesra dengan istrinya itu. Padahal sebelumnya, berjauhan sebentar saja dia tidak tahan. Inginnya selalu berdekatan. Tapi, semenjak surat putusan dari pengadilan ia terima, Zaki menjadi murung. Dia merasa menyesal sudah bercerai dengan Cita. Bahkan saking galaunya, dia tak lagi tidur sekamar dengan Lisa. Dia memilih tidur sendirian di kamarnya bersama Cita dulu. Dia lebih nyaman di sana, walau sebenarnya di kamar itu mengingatkan kenangannya bersama Cita yang tidak bisa ia lupakan. Hingga akhirnya di suatu malam, seperti biasanya, Zaki tidur di kamarnya bersama Cita dulu. Dan sebelahnya adalah kamarnya bersama Lisa. Kalau awal dia datang dulu bersama Lisa tidur di bawah, kini Lisa meminta untuk di kamar atas juga. Akhirnya, kamarnya dan kamar Cita bersebelahan. Di tengah malam buta, Zaki yang terlelap tiba-tiba terbangun karena mendengar seseorang yang bicara. Zaki menempelkan telinganya di dinding agar percakapan mereka terdengar jelas. "Sayang, gimana anak kita? Lagi apa dia?" tanya seorang pria. "Anak kita lagi tidur," jawab Lisa. Ya, suara itu suara Lisa. Zaki bisa dengan jelas mendengarnya. Zaki terus menguping pembicaraan dua orang itu. Dan ternyata di kamar sebelah tidak hanya Lisa sendirian bersama anaknya, melainkan ada seorang pria. Mereka berbincang-bincang, dan tak lama kemudian terdengar suara khas orang yang sedang berhubungan. Itu artinya Lisa sedang melakukannya dengan orang lain. Ya, sudah 1 bulan lebih semenjak perceraian. Zaki memang tidak mau menyentuh istrinya itu, karena di bayangannya hanya ada Cita. Saat bersama Lisa, di otaknya ada Cita, sehingga dia tidak mampu melakukan itu dengan Lisa. Yang membuat Zaki sangat terkejut adalah kalimat yang pertama tadi. "Sedang apa anak kita? Kenapa pria itu menyebut anak kita? Apakah Firza bukan anaknya dengan Lisa? Siapa pria itu? Kenapa mengaku-ngaku sebagai ayah Firza?" Karena merasa penasaran siapa pria itu, akhirnya Zaki keluar kamar dengan perlahan. Dia ingin menggerebek mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Zaki mendobrak pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya terdapat Lisa dan seorang pria yang melakukan pergumulan. Zaki benar-benar murka. Dia langsung menghajar pria itu. Tak ketinggalan juga Lisa ikut mendapat tamparannya. "Siapa kamu?" ucap Zaki penuh emosi menanyakan pada pria itu. "Tanya saja pada istrimu," jawabnya ketus. Kemudian pria itu segera memakai pakaiannya. "Siapa dia?" tanya Zaki penuh emosi pada Lisa. "Dia pacarku," jawab Lisa, karena ia tidak bisa mengelak. Mau tidak mau dia harus jujur. "Ceritakan semuanya. Kalau kamu tidak ceritakan semuanya, maka aku akan lapor polisi sekarang juga," ancam Zaki. Karena di tangannya sudah ada ponsel yang siap menelpon polisi kapan saja. Akhirnya wanita itu jujur mengatakan semuanya pada Zaki. Kalau sebenarnya Firza bukan anak Zaki, melainkan anak dari pria yang baru saja melakukan penyatuan dengannya. "Jadi Firza anak laki-laki ini, lalu kenapa kamu mengatakan kalau dia anakku?" tanya Zaki penuh emosi. "Karena dia miskin, tidak bisa membiayai Firza, sehingga aku menjebakmu." Zaki benar-benar murka. Malam itu juga, dia mengusir Lisa dan juga pria itu. Zaki menyuruh Lisa membawa Firza karena dia tidak mau melihat mereka semua di sini. Walau Firza bukan anaknya, Zaki menyayanginya. Tapi Zaki tidak bisa menerima kalau Firza bukan darah dagingnya sendiri. Karena tidak mau dilaporkan ke polisi, Lisa dan pria itu beserta anaknya langsung pergi dari rumah Zaki. Entahlah mereka mau kemana, karena pria itu sendiri tidak punya tempat tinggal.
Sementara Lisa dulu hanya mengontrak. Tapi untunglah, dia sudah diberikan perhiasan yang cukup banyak oleh Zaki. Perhiasan itulah yang akan menjadi modal hidupnya. Ya walaupun tidak akan bertahan lama sebab pacarnya itu pemalas, tidak mau bekerja. Makanya, Lisa mencari pria lain yang bisa bertanggung jawab. Dan beruntungnya dia mendapatkan Zaki, tapi sayang semua sudah ketahuan. Selama ia hamil, dia dibiayai oleh Zaki. Dia sengaja menyebab Zaki agar tidur dengannya, lalu berpura-pura hamil anak Zaki dan meminta Zaki bertanggung jawab. Begitulah nasib Zaki yang begitu malang. Dia mendapatkan pecahan kaca dan membuang berliannya. Pasti dia akan menyesal seumur hidup. Baru sebulan cerai saja dia sudah menyesal. Apalagi nanti ditambah lagi kenyataannya bahwa Firza bukan anaknya dan dia hanya ditipu oleh Lisa. Pasti pria itu sangat hancur. Zaki meratapi nasibnya yang begitu malang. Dia menyesali semuanya. Dia sangat menyesal sudah mengkhianati Cita. Dia ingin kembali dengan mantan istrinya itu, tapi semua sudah terlambat. Cita tidak mungkin mau kembali lagi padanya. Beberapa bulan kemudian, masa idah Cita sudah selesai. Dia kini semakin bebas, bisa melakukan apa saja. Dia semakin bebas berekspresi, mengembangkan bakatnya di dunia modeling. Job pemotretan silih berganti berdatangan. Tapi Cita tidak mau fokus ke model saja. Dia tetap ingin mempertahankan pekerjaannya. Karena dunia modeling adalah hobinya, sementara pekerjaan adalah kebutuhannya. Jadi Cita mau dua-duanya jalan. Kini dia mulai dekat lagi dengan seorang pria. Dan pria itu luar biasa. Laki-laki itu adalah atasannya sendiri, yang selama ini sudah mengaguminya sejak ia pertama kali bekerja di perusahaannya. Sudah lama pria itu berusaha mendekati Cita, namun wanita itu menolak dengan alasan dia masih masa idah. Dan ketika masa idah itu sudah selesai, pria itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Namanya Rama. Dia pria idaman banyak wanita. Badannya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, wajahnya begitu tampan. Ya, mirip-mirip opa-opa Korea gitu deh. Tapi tidak mudah menaklukkan hati Cita yang pernah terluka. Butuh waktu hampir 1 tahun, hingga akhirnya Cita menerima cinta Rama. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Bahkan kini Cita sedang hamil anak pertama mereka. Usia kandungannya sudah ke-4 bulan. Sementara kehidupan Zaki sekarang dia semakin terpuruk, apalagi setelah mengetahui kalau Cita menikah dengan Rama dan sedang hamil anak pria itu. Pekerjaan yang biasanya terhandle baik olehnya kini terbengkalai. Semua kerjaan kacau, bahkan banyak klien yang membatalkan kerjasama, membuat perusahaan papanya hampir bangkrut gara-gara Zaki yang terlalu galau sebab dia kehilangan Cita karena kesalahannya sendiri.